Kalau itu kan mungkin Venanya kan lagi nggak ada mungkin, terus kan mungkin masih ada ketakutan, ya maklum aja ya. Awal aja mami udah pertama WA ke Vena, Ven ada apa? Tapi nggak dibalas. Tiket baik iya, tapi jangan bawa wartawan. Nah, dia telepon mungkin udah, ya kan? Kita nggak tahu ya, ini persoalan. Dia telepon mungkin udah nggak diangkat. Dia pesan juga nggak dibalas. Ya salah satunya didatangin, tapi harus tepat waktu, ya kan? Tepat waktu yang dibilang dari awal. Jangan kalau udah bawa wartawan pasti nggak mau lah, Ya saya sedih juga ya sebagai orang tua nih ada apa gitu. Kok sampai segini hebohnya? Nggak bisa dibayangkan. Hancurnya kayak apa nggak bisa dibayangkan. Menangis waktu itu. Ya Niang udah nggak bisa bicara. Gitu. Sama sekali nggak sama. Tapi ya sudah. Terus mau apa lagi sekarang? Semua kan udah terjadi, ya kan? Ya kalau Allah masih memungkinkan ya kan. Kita sih maunya yang baik-baik aja. Masih heboh tentang kemunculan pertama kali Ibunda Ferry Irawan di depan rumah Vena Melinda. Hingga kini masih terus jadi sorotan. Bahkan sampai memunculkan beragam spekulasi hingga reaksi beragam dari warganet sampai seorang pemuka agama. Tak berselang lama dari kemunculan sang besannya itu, Made Ayu Rahmawati, ibunda dari Vena Melinda pun akhirnya kembali angkat suara. Sampai meluapkan rasa sakit hatinya tentang situasi berat yang kini sedang dijalani Vena. Dan terlepas dari itu semua, lantas seperti apa kelanjutan upaya Ferry Irawan dalam meminta penangguhan penahanannya dengan alasan kesehatan sang ibundanya itu? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Munculan Haryati di depan rumah Vena itu nampaknya tidak mendapat respon dari Vena yang membuat banyak pihak iba melihat perjuangannya yang dikabarkan baru sembuh dari sakitnya demi bisa bertemu dengan sang menantunya itu. Dengan kabar yang seperti banyak disinyalir beberapa pihak adalah sebagian dari upaya Ferry untuk lepas dari jeratan hukum yang sebelumnya diupayakan oleh para adik-adik Ferry untuk terus mengupayakan perdamaian dengan pihak Vena untuk dapat memaafkan khilafan yang dilakukan Ferry terhadapnya. Berbagai macam upaya nampaknya terus dilakukan oleh pihak Ferry Irawan untuk segera berdamai dengan Vena Melinda. Hal itu dapat dibuktikan sebagaimana pihak keluarga Ferry hingga kini terus berupaya untuk mendekati Vena dan berharap agar ibu 3 anak itu dapat memaafkan kesalahan yang diperbuat oleh Ferry terhadapnya. Dan baru-baru ini publik baru saja dihebohkan dengan hadirnya sosok ibunda dari Ferry Irawan yang akhirnya muncul setelah mendengar anaknya ditahan karena kasus KDRT dan sembuh dari pecah pembuluh darah di matanya. Namun, niat hati ingin menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Vena di depan para awak media. Namun, Itikat Haryati selaku ibunda dari Ferry nampak tak disambut dengan baik oleh Vena yang tidak memperdulikan kehadiran sang ibu mertua. Hal tersebut pun sempat menjadi perbincangan publik hingga menuai tanggapan dari salah satu ustazah yang ikut menyikapi adanya peristiwa tersebut. Lantas, seperti apa tanggapan ibunda Vena Melinda atas kemunculan sang besannya itu? Lah itu mobilnya kan ada dua-duanya, tapi nggak apa-apa deh. Kan di dalam Islam itu kita salam dulu, assalamualaikum sekali, 2 kali, 3 kali. Dan kita tanya kayak kemarin, Mama lihat juga di TV, Mama lihat juga.
dia udah assalamualaikum, dia terus ada orang masuk, orang keluar, ditanya lagi, terus dibilang nggak ada, ya udah pulang. Tidak boleh memaksa, bertamu tidak boleh memaksa. Nah, terus menurut Mama gini, kalau emang etikat baik, kita tidak bicara membela si A si B ya. Persoalan tuh yang tahu kan mereka. Kita kan orang luar. Seorang ibu, seorang ayah, ibu mertua, ibu kandung itu yang tahu persoalan persis dia berdua. Anak berdua, ya kan? Yang punya konteks itu dia berdua. Ibu, orang tua, saudara, anak, kakak, adik itu orang lain. Ya kan? Jadi persoalan dia yang tahu. Nah, ibunya kalau menurut Mama nih, siapapun itu, kita tidak membela manapun, dia harus kalau emang benar-benar itu jangan bawa wartawan deh. Datang benar-benar jangan bawa wartawan. Nah, setelah misalkan damai atau maulah wartawan, tapi jangan bawa wartawan, apapun janganlah bawa wartawan. Bukan konsumsi publik. Tidak enak juga jadi ya cibiran-cibiran, nanti orang udah begini terus baik jadi cibiran. Sebaiknya sih jangan bawa wartawan dan nanti ada jedanya lah, biarkan dia tenang dulu, anteng dulu, berpikir dulu sendiri-sendiri kedua belah pihak ini, si anak kita ini, suami istri ini, biar dia berpikir dulu. Setelah berpikir pasti ada jedanya. Jadi jangan kita masih sekarang tuh jedar-jedar datang ini itu, jadi tambah pusing, tambah nggak nyaman dan tambah memperkeruh suasana. Dari awal aja Mami udah pertama WA ke Pena ada apa, tapi nggak dibalas. Wah, ini mungkin mesti komunikasi sama Mama Ayu ya. Terus saya WA ke Mama Ayu dari juga, terus telepon juga. Maksud saya kan sebagai orang tua, jadi kepengenlah komunikasi sama Mama Ayu. Jadi bagaimana ini menyelesaikan ini anak-anak gitu. Tapi kan nggak ada respon dari Pena, juga nggak ada jawaban. Jadi bukannya saya membiarkan gitu. Kalau itu kan mungkin Venanya kan lagi nggak ada mungkin, terus kan mungkin masih ada ketakutan, ya maklum aja ya. Etikat baik iya, tapi jangan bawa wartawan. Nah, dia telepon mungkin udah, ya kan? Kita nggak tahu ya, ini persoalan. Dia telepon mungkin udah nggak diangkat. Dia pesan juga nggak dibalas. Ya salah satunya didatangin, tapi harus tepat waktu, ya kan? Tepat waktu yang dibilang dari awal. Gitu. Jangan kalau udah bawa wartawan pasti nggak mau lah. Sampai sekarang saya nggak tahu masalahnya gimana. Sampai sekarang saya komunikasi juga nggak bisa ya. Jadi kalau orang dia tidak mau, ya wajar, siapapun itu dia berhak. Ya kan, namanya tuan rumah, dia mau nerima siapapun hak. Kalau kita bilang, oh ada pihak sama mertuanya, lah ini kita lihat konteksnya apa dulu. Konteksnya mereka kan lagi bermasalah, ya kan? Kalau tidak bermasalah, baru pihak-pihak lain tuh kok gitu loh. Tapi kalau bermasalah, iya sah-sah saja. Itu kan kadang-kadang gini, netizen ini terlalu banyak bercampur, nggak tahu permasalahannya. Masalah itu biarkan masalah dia berdua. Nanti tenang juga. Ini ibunya juga jangan terlalu ngejer-ngejer banget, nanti memperkeruh. Diamin aja dulu. Nanti ada waktunya mereka berdua sendiri akan menyelesaikan, itu mereka berdua yang bisa menyelesaikan. Di sisi lain, putusnya komunikasi antara Vena Melinda dengan sang ibu mertua, nyatanya di balik kasus ini, hati yang tersakiti juga turut dirasakan oleh Made Ayu Rahmawati selaku ibunda dari Vena Melinda. Hingga kini dirinya nampak masih tak terima atas kejadian yang menimpa putrinya itu. Sebuah curhatan akan isi hati yang belum terlampiaskan kini kembali diungkapkan atas kondisi trauma yang saat ini sedang dihadapi Vena yang hingga kini masih terus berjuang untuk sembuh dengan beberapa terapi yang sedang dijalaninya. Nggak bisa dibayangkan. Hancurnya kayak apa nggak bisa dibayangkan. Menangis waktu itu. Ya ini yang udah nggak bisa bicara. Itu sama sekali nggak sangka. Ini yang pikir, ini yang itu shock. Jadi ini yang pikir mau bicara apa lagi. Kapan
Jadi maksud Niang itu supaya udahlah kita fokus sama Vena aja, ya kan? Fokus sama Vena, apalagi Vena di rumah sakit di Kediri, jauh banget, kejadiannya juga Vena sendiri. Mau apa lagi sekarang? Semua kan udah terjadi, ya kan? Ya kalau Allah masih memungkinkan ya kan, kita sih maunya yang baik-baik aja. Kalau saya nih pengennya ada yang rukun-rukun aja. Ya saya sedih juga ya sebagai orang tua nih ada apa gitu, kok sampai segini hebohnya. Pasti yang saya lebih sakit. Saya sebagai ibunya lebih sakit karena anak saya perempuan. Ya, itu aja. Berarti yang lebih sakit daripada Ibunda Ferry. Jadi saya harus selamatkan anak saya. Biar aja. Yang penting itu selalu saya bilang, Vena harus cepat sehat, semangat lagi. Ya, itu aja. Itu sudah yang lalu sudah selesai. Jadi pasien saya diliputi rasa curiga dan waspada. Ia merasa orang lain berusaha mengontrol atau mempengaruhi dirinya, mengalami depresi berat disertai perasaan yang sangat putus asa dan rasa bersalah yang besar, baik terhadap diri sendiri dan keluarga. Ia juga mengalami kecemasan yang tinggi, mudah ngerasa gelisah, tegang, gugup, dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Hal ini membuatnya menjadi tidak bersemangat untuk aktivitas, kehilangan nafsu makan, berat badan, tidur merasa terganggu terlebih di awal kejadian dan mudah merasa cepat lelah. Ya udah, selesaikan semua supaya kamu memulai lembaran baru, jangan dipikir ke belakang. Dia nggak bicara itu ya, dia yang bicara harus mantap ke depan, yang membuat dirinya menjadi semangat lagi. Ya Niang fokus aja sama Vena. Jadi nggak ya gimana ya kalau kita sama anak perempuan yang Niang sayang, ya harus Niang sekarang mengembalikan dirinya dia aja udah. Niang harus berjuang juga ya, sebagai ibu sedih gitu. Hancur ya sebagai Hancur. Sedih banget. Terlepas dari adanya rintangan yang harus dihadapi oleh Vena Melinda, diketahui pihak Ferry Irawan nampaknya masih terus mengupayakan sebuah keringanan akan hukuman yang terus membayang-bayangi Ferry. Sempat berupaya melakukan penangguhan penahanan, kini pihak Ferry Irawan melalui Sunan Kalijaga selaku lawyer turut mengutarakan sebuah keinginan akan adanya transparansi guna mendapatkan keadilan untuk sang klien yang hingga sampai saat ini belum juga terlihat. Lantas, seperti apakah bentuk pembelaan yang coba disampaikan pihak Ferry? Dan seperti apa pula respon pihak Vena menyikapi adanya upaya perdamaian yang tengah dilakukan oleh pihak Ferry Irawan? Saya kepingin keadilan juga untuk Ferry. Keadilan untuk Ferry di mana ibundanya masih meyakini tidak 100% apa yang dituduhkan kepada Mas Ferry itu benar. Artinya tadi keluarga juga memohon agar proses hukumnya ini terang benderang ya, jelas, baik dan benar di mata hukum, bukan karena desakan publik atau opini publik yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu, oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan, menyudutkan Mas Ferry, tapi keluarga kepingin betul-betul proses hukumnya ini transparan. Ya, artinya harus jelas atas dasar apa Mas Ferry saat ini ditahan. Ya. Artinya tadi juga disampaikan oleh keluarga ingin sekali mendengar karena apa sih Mas Ferry itu ditahan. Kalau dibilang melakukan kekerasan, KDRT, dugaan tersebut disanggah oleh Mas Ferry karena Mas Ferry merasa tidak pernah melakukan pemukulan ya.
pemukulan ataupun kekerasan-kekerasan lainnya. Kita lihat nantilah apa di pengadilan, kita nggak bisa jawab sekarang. Yang jelas tadi Ferry kirim surat ke penyidik agar dipertemukan dengan Vena. Vena sudah jelas menolak, tidak mau lagi ketemu dia. Artinya penyidik sudah melaksanakan tugasnya. Tentu polisi bertindak fair. Tadi suratnya ditunjukkan kepada Vena dan Vena menjawab tegas, no, saya tidak mau ketemu lagi. Jadi isu-isu di luar bahwa perdamaian akan dibuat itu tidak benar. Benar nggak? Nggak akan berdamai. Saya memaafkan, tapi kasus hukumnya terus berjalan, Pak. Artinya tidak akan berdamai secara hukum. Iya. Oke. Itu tadi yang inti pokok dari semua yang dibahas dalam BAP. Dan sepertinya pemeriksaan sudah hampir rampung. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke kejaksaan. Hal lain adalah sebagaimana sudah dijelaskan oleh Vena tadi pagi mengenai adanya ancaman di luar atau saingor bahwa kalau kamu tidak cabut saya akan bongkar kasus kamu di Bogor. Vena menantang, silahkan bongkar kasus apa, karena tidak ada kasus. Ya artinya kalau memang pintu damai itu sudah ditutup dan memang Mbak Vena menginginkan perpisahan, sejauh itu memang dengan cara baik-baik saya rasa siap. Kalau mau pisah, bisa baik-baik, tapi solusinya ya damai aja gitu loh. Sebaiknya ya persoalan ini seperti yang saya katakan dari awal, seharusnya hanya mereka berdua. Hanya mereka berdua nih. Karena mereka berdua yang tahu, mereka berdua juga yang harusnya bisa mencari solusinya seperti apa. Tapi sudah terlanjur dibangun satu opini publik, dibuat gaduh sama orang-orang yang memang menginginkan hal ini terjadi, ya. Memang ada orang-orang yang menginginkan antara Mbak Vena dan Mas Ferry ini berpisah secara tidak baik, ya maka ya seperti sekarang ini kejadiannya, ya. Tidak ada pintu damai, ya sudah, tidak buat kita juga keluarga siap ya, nggak ada masalah gitu loh. Ya silakan aja nanti dibuktikan di proses pengadilan, tapi tentunya keluarga berharap, keluarga meminta keadilan, artinya harus diungkap secara fakta sebenar-benarnya, ya bukan karena opini. Jangan opini publik mempengaruhi nantinya untuk putusan daripada Mas Ferry gitu loh. Kalau memang Mas Ferry bersalah, ya tolong majelis hakim nantinya ya harus menghukum Mas Ferry tidak lebih dan tidak kurang sesuai dengan apa yang dia perbuat. Tidak boleh misalnya dia nyubit tapi dihukumnya seperti orang memukul gitu loh. Tidak boleh juga dia memukul tapi dihukumnya seperti orang mencubit. Artinya itu harapan keluarga ya Mbak ya. Harapan keluarga, keadilan yang dimaksud adalah sesuai dengan fakta, bukan sesuai dengan opini publik. Ingat, saat ini saya selaku praktisi hukum juga sangat prihatin melihat hukum yang ada di Indonesia saat ini cenderung berpihak kepada sesuatu yang viral ya dan kepada sesuatu yang opini publiknya sudah terbentuk. Nah, ini justru yang sangat saya sayangkan. Seharusnya Mas Ferry tidak perlu ya masuk dalam tahanan hanya gara-gara opini yang dibentuk ya sehingga menyebabkan Mas Ferry masuk. Selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.